Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan EEPROMER untuk keperluan flash BIOS. Nah, merek EEPROMER yang akan saya bahas di video kali ini adalah merek TVP ya. Merek TVP dengan EEPROMER-nya seri TVP 2588U Plus. Ini kalau keterangannya multi flash programmer ya. Multi flash programmer artinya emang EEPROMER ini bisa kita pakai untuk keperluan flashing BIOS berbagai device ya. Bisa dipakai untuk flash BIOS laptop, bisa dipakai untuk flash BIOS PC yang model-model sekarang, ataupun juga flash BIOS untuk IC BIOS dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, ketika kita membeli paket TPV, sebenarnya di dalamnya itu ada beberapa macam teman-teman. Jadi yang pertama ada unit ininya, unit TVP-nya, kemudian di dalamnya itu nanti ada dua model begini. Ini adalah SOP-nya, jadi dudukannya ya. Dudukannya ada dua ukuran. Ini adalah ukuran IC BIOS yang standar umumnya seperti ini. Kemudian ada yang lebih kecil. Ini kalau dari tulisannya di sini terukur ada nomor 20 dan nomor 16 ya. Karena ada beberapa laptop yang memang menggunakan dua BIOS, ada BIOS utama atau main BIOS dan juga ada BBIOS. Cuman kalau menggunakan BIOS utama biasanya menggunakan dudukan yang besar yang angkanya 20 ya. Nah, kemudian di dalamnya itu juga ada kabel seperti ini, ada kabel USB. Ini sebenarnya sama seperti kabel printer ya. Jadi kabel data printer kan seperti ini. Oke. Jadi untuk yang seperti ini, ya, ini yang masuk ke komputer kita. Kemudian yang ini yang masuk ke EEPROMER-nya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ini kita masukkan seperti ini. Oke. Kemudian dudukannya ini saya akan mencontohkan nanti untuk flash BIOS-nya di laptop Lenovo ya, laptop Lenovo seri G400 ini yang kapasitasnya 8 mega. Nah, karena ini BIOS-nya BIOS besar, BIOS ukuran standar, maka saya pergunakan di sini dengan SOP yang menggunakan 20 atau OTS 20 serinya. Oke, kemudian cara memasangkan ke dalam ininya, ke dalam EEPROMER-nya. Jadi kita pasangkan kaki-kakinya ini, kita posisikan di bagian paling atas ya. Jadi posisinya begini. Nah, ini kita pasangkan di posisi paling atas. Oke, begini ya. Ya kan? Oke, seperti ini. Oke, jika sudah terpasang, kemudian kita kunci. Ya, kita kunci, ini kuncinya kita tarik ke atas. Nah, sehingga dia tidak akan lepas seperti ini. Nah, kemudian di sininya kaki pada IC BIOS-nya kita lihat, kita tentukan dulu kaki pertamanya di mana. Nah, kaki pertama itu biasanya dicirikan dengan adanya tanda lingkaran di salah satu sudut. Nah, kalau di sini ini posisinya di bagian sini, ini adalah kaki pertama. Nah, sehingga kaki pertama kita pasangkan di bagian ini. Jadi bagian yang terdekat dengan tuas kunci itu adalah posisi kaki pertama. Oke, kita pasangkan seperti ini.
Cara memasangkannya cukup mudah ya. Jadi ini kita tekan, nah seperti itu, sorry. Jadi ini kita tekan, kita tahan sampai turun ya. Nah seperti ini, sehingga posisi dudukannya nanti bisa terbuka. Oke, seperti itu. Kemudian kita pasangkan kaki satu. Ya, seperti ini posisinya. Kemudian kita lepaskan, nah sehingga dia akan terkunci. Lihat, di kameranya kurang jelas nih. Nah, jadi posisi kaki pertama ada di bagian sini. Jadi ini adalah yang berdekatan dengan posisi tuas. Jangan sampai keliru. Oke, kemudian cara memasangkannya di dalam PC. Sekarang kita cobakan ya, kita tes di komputernya. Nah, setelah EEPROMER kita pasangkan ke komputer kita dan IC BIOS sudah kita pasangkan ke dalam EEPROMER-nya, langkah kemudian adalah kita jalankan software TVP-nya. Oke, kita jalankan. Kemudian langkah pertama adalah kita identifikasi dulu. Kita identifikasi dulu apakah IC yang kita gunakan di sini, IC BIOS yang akan kita flash, sudah terdeteksi atau belum. Caranya adalah dengan menekan tombol ident di sini. Kita klik. Oke, pastikan keterangannya identify successful. Kemudian di OK. Dan kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, dia kapasitasnya sebesar 8 mega. Kemudian merek BIOS-nya adalah merek Winbond. Ini adalah merek IC-nya ya. Oke, setelah terdeteksi, kemudian kita baca dulu. Kita baca isinya, kita read. Kita baca isi di dalam IC BIOS-nya seperti apa. Oke, ini adalah IC BIOS Winbond dengan kapasitas sebesar 8 mega. Seperti inilah isinya. Ini adalah isi dari BIOS laptop Lenovo ya. Laptop Lenovo serinya G400 dengan kode mainboardnya seperti ini. Di kode mainboardnya adalah LA9901P ya. Nah, biasakan ketika kita mau memflash BIOS, biasakan untuk membackup file asli dari BIOS-nya. Jadi setelah ini terbaca, kemudian kita save di sini. Ya, kita tekan tombol save. Kemudian kita simpan, misalnya kita kasih nama backup Lenovo. G400 LA9901P. Oke, kemudian kita save. Nah, selanjutnya ini kita hapus ya. Kita hapus untuk menghilangkan file yang ada di dalam IC BIOS-nya. Jadi untuk memastikan bahwa nanti ketika kita masukkan file baru, tidak ada file-file sisa dari IC BIOS yang sedang kita flash ini.
Nah, sampai keterangannya successful eraser, kemudian kita read kembali. Kita pastikan bahwa IC BIOS ini sudah kosong, sudah tidak ada isinya sama sekali. Cirinya adalah dengan bertuliskan F secara keseluruhan. F itu berarti kosong, tidak ada isinya. Oke, read success. Kemudian coba kita cek, kita scroll ke bagian bawah, kita pastikan tidak ada yang terisi. Ya, kosong ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita siapkan file pengganti untuk kita masukkan ke dalam IC BIOS ini. File untuk ngeflashnya ya. Saya sudah menyiapkan di sini. Saya sudah punya file BIOS-nya. Saya buka di BIOS file, kemudian foldernya Lenovo. Oke, kemudian serinya G400. Tadi kode mainboardnya 9901P ini ya. Jadi LA9901P revisi pertama. Ini adalah file BIOS yang masih betul-betul bagus. Jadi salah satu alasan kita melakukan flash BIOS adalah ketika komputernya atau laptopnya sudah banyak masalah. Jadi salah satunya adalah tidak bisa dinyalakan ataupun juga bisa menyala tapi tidak tampil di layar, ataupun permasalahan yang lainnya. Nah, jadi ini kapasitasnya juga kita lihat 8 MB ya, 8,192 KB tepatnya. Oke, kemudian file itu kita masukkan ke dalam TVP ini. Caranya adalah kita open, kemudian kita masuk ke dalam file BIOS-nya tadi. Cari foldernya adalah folder Lenovo, kemudian foldernya masuk ke dalam G400 ini ya. Kemudian 9901P, kemudian kita ambil filenya. Ekstensinya bisa kita pergunakan adalah ekstensi .bin, kemudian .hex ya. .dll juga masih bisa kebaca, tetapi harus menggunakan bulk file. Oke, kemudian kita klik, kita open. Nah, inilah isi dari file BIOS yang akan kita masukkan ke dalam IC BIOS Winbond dengan kapasitas 8 MB ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita tekan write di sini. Kita tekan write, kita biarkan. Kita biarkan sampai proses penulisan ke dalam IC BIOS berhasil 100%. Oke, berhasil 100%. Kemudian setelah kita tulis, kita verifikasi dulu. Ya, kita verifikasi, kita tekan verify di sini untuk memastikan bahwa file yang sudah kita tuliskan itu betul-betul sudah masuk ke dalam IC-nya. Artinya dalam proses verifikasi ini harus 100%. Jangan sampai verifikasi tidak sampai 100% karena verifikasi tidak 100% indikator bahwa berupa mengindikasikan bahwa file BIOS-nya kemungkinan tidak bisa dibaca sempurna atau IC BIOS-nya dalam kondisi tidak baik ya.
Oke, verifikasi 100% sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu adalah cara untuk melakukan flashing BIOS. Oke, demikian ya teman-teman, caranya untuk nge-flash BIOS mempergunakan EEPROMER TPP seri 25880 Plus. Ingat sekali lagi bahwa TPP ini bisa kita pakai untuk nge-flash BIOS device apapun yang memiliki BIOS ya. Bisa itu laptop, bisa itu PC, bisa itu device yang lain-lain yang punya IC BIOS-nya. Oke, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.